Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian. Insyaallah malam ini kita akan mengawali pembacaan kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah. Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah. Buku ini sudah diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i dengan judul Ensiklopedia Larangan-Larangan Islam. Kitab ini mencakup hampir semua larangan dalam agama. Buku ini diurut berdasarkan bab fikih, bab akidah, kemudian bab taharah, kemudian bab wudu, bab larangan dalam wudu, larangan dalam tayammum, semua disusun berdasarkan bab fikih. Insyaallah malam hari ini kita akan mengawali Kitab Tauhid wal Iman. Bab tentang masalah tauhid. Wal aiman, sumpah. Wal aiman, sumpah. Yang pertama, Babu taghlidhi tahrimi syirki billahi wa bayani annahu akbarul kabair. Bab tentang taghlidh. Taghlidh itu menunjukkan besarnya, kerasnya larangan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu, Pak, memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya. Jadi memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya. Wa bayani annahu akbarul kabair, dan penjelasan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Apapun bentuknya namanya syirik, maka itu dosa yang paling besar. Ada orang berkorban untuk selain Allah, berkorban untuk jin, berkorban untuk yang nunggu, sing bau reksa kata orang Jawa, sing bau reksa. Atau ada orang mengorbankan sesuatu untuk jin agar jin membantunya. Kayak ada orang berkorban biar dia sakti, atau dia berkorban biar ilmu kanuraganya lengket, umpamanya, Pak. Itu sama aja sebenarnya. Itu bagian dari kesyirikan. Karena itu babnya bab beribadah. Kenapa dikatakan ibadah? Iya, menyembelih itu kurban. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu bagian dari syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun. Dosa syirik maksudnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi dengan catatan liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang Pak banyak berbuat dosa dia. Karena satu amalan Allah mengampuni dia. Karena itu Pak, kita tuh tidak tahu dengan apa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu jangan pernah meremehkan amalan yang kita anggap kecil. Karena amalan yang kita anggap kecil, kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi sebab terampuninya dosa kita. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara, maka dia telah mengada-ada, telah melakukan itsman 'azima, dosa yang besar. Kesyirikan itu kezaliman, Pak. Kenapa dikatakan zalim? Zalim itu, Pak, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Kalau ada orang beribadah, namanya ibadah, Pak, tempatnya untuk siapa? Untuk Allah. Ketika ibadah itu diberikan kepada selain Allah, maka itu bagian dari kezaliman. Dan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah zulmun, kezaliman yang besar. Wa qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh dia. Kemudian apa balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik? Orang kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, Pak, tidak taubat dia dari syiriknya, pasti neraka dia, kekal, dan haram masuk surga, tidak boleh. Rasulullah, Pak, ketika melihat salah seorang sahabat pakai gelang, Pak, pakai jimat kalau orang sekarang, Pak, untuk menolak penyakit, Rasulullah mengatakan inzi'ha, lepas gelang itu, fa innaha la taziduka illa wahna. Gelang itu tidak akan nambah kepada kamu kecuali semakin lemah kamu. Fa immutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati, gelang itu masih kamu pakai, kamu tidak akan pernah bahagia selamanya. Kalau setelah mati tidak pernah bahagia, berarti di mana tempatnya? Neraka. Kekal berarti, Pak. Karena orang kalau masih ada iman, Pak, tidak mati dalam keadaan syirik dia, meskipun dia masuk neraka, waliyadzubillah, endingnya tetap surga. Orang yang melakukan kesyirikan haram masuk surga, tempatnya adalah di neraka, kekal dia di dalamnya. Allah mengatakan innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannata, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia adalah neraka. Tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di sini Pak Allah mengatakan dan tidaklah orang-orang zalim itu memiliki penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak awalnya berbicara syirik, kemudian mengatakan orang zalim tidak akan ada yang menolongnya dari azab Allah. Artinya apa? Orang-orang yang berbuat syirik itu telah melakukan kezaliman. Kalau ada orang menzalimi orang, Pak, ya. Kalau ada seorang karyawan menzalimi sesama karyawan, itu masih logis, Pak, ya. Artinya masih apa? Kan sama-sama karyawan. Kalau karyawan menzalimi majikan, Pak, itu sudah kebangetan. Kalau manusia, Pak, kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau Allah nggak ada kemungkinan nggak tahu, Pak, mesti tahu.
Kan tidak etis Pak ya. Yang memberikan rezeki kita adalah Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan fasilitas kita hidup itu Allah, tapi ibadah diberikan kepada selain Allah. Kalau sampean punya karyawan Pak, gaji sudah dipenuhi, tapi dia kerja tidak untuk sampean, untuk orang lain. Itu kan sebuah apa ya? Secara logikanya zalim Pak, logikanya zalim. Dan itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dipungkiri. Kita hidup Allah yang memberi, jasad kita Allah yang memberi, akal kita, mata kita, telinga kita, air, hujan, angin, udara, tempat tinggal kita, semua Allah yang menciptakan. Dan Allah memberikan cuma-cuma Pak. Cuma yang Allah minta dari semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita cuma satu Pak. Jangan mensekutukan Allah saja. Ibadahilah Allah saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama." Dan barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama, ka'anna kayaknya, seolah-olah, kharra, ia jatuh minas sama, dari langit. Jatuh dari langit, Pak. Fatakhtafuhu at-tayr, sudah jatuh di langit disambar lagi sama burung. Au tahwi bihirrih, atau dilemparkan oleh angin. Fi makanin sahih, ke tempat yang jauh. Wa qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan kepada orang-orang yang kami utus sebelum kamu. Bayangkan, ini semua para nabi menerima ucapan ini. Lain asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, pahala amal kamu akan sirna, akan musnah. Loh, nabi Pak, seandainya nabi berbuat syirik, itu akan musnah seluruh kebaikan dia. Bagaimana Pak kalau selain nabi? Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Apa maksudnya merugi Pak? Masuk neraka. Masuk neraka. Seandainya nabi berbuat syirik, akan Allah masukkan ke dalam neraka. Bagaimana? Padahal nabi itu Pak manusia paling baik pada masanya. Bahkan sepanjang apa? Sepanjang zaman. Jadi manusia yang Allah utus sebagai utusan itu manusia terbaik sepanjang masa Pak. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada mereka. Tidak ada manusia yang lebih banyak berbuat baik selain para nabi. Kalau sampai melihat Pak cerita ada orang soleh selain nabi berbuat begini, pahalanya besar begini Pak. Nabi lebih baik, lebih besar pahalanya. Itu pun dikatakan oleh Allah, seandainya engkau berbuat syirik, akan sirna amalan kamu, dan engkau akan masuk neraka, akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Artinya Pak, syirik itu tidak ada toleransi, tidak ada ampun Pak. Kok sekarang ada orang mengatakan, oh kalau ikut golongan kami aman sudah, tidak mungkin murtad lagi. Waliyadzubillah. Ibrahim itu Pak sangat takut jatuh pada kesyirikan, padahal dia imamnya ahli tauhid. Di antara doa syirik apa? Rabbana wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah aku dan anak turunku dari beribadah kepada berhala. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim Pak, Imamul Anbiya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi Pak, itu masih khawatir dengan kesyirikan. Kok ada orang sekarang Pak mengatakan kalau golongan saya aman? Orang murtad banyak Pak. Di masa Nabi itu Pak, ada yang murtad Pak, ada. Orang munafik itu Pak awalnya beriman kemudian kufur, beriman kemudian kufur. Padahal mereka ngajinya ke Nabi Pak.
Dengan khutbah, kajian, taklimnya Nabi Pak yang ngisi. Itu pun masih bisa apa? Berpaling Pak. Makanya Pak, tidak boleh kita merasa aman dari apa? Kekufuran. Karena itu Pak, di antara doa yang dikatakan Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak Pak, doa pagi sore itu Pak, banyak sekali yang berisi apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik. Kemudian hadis yang pertama dari bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Ada 7 dosa besar yang menghancurkan Pak. Pelakunya akan binasa. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Wahai Rasulullah, apakah 7 dosa besar yang membinasakan itu? Qala, Nabi mengatakan, asyirku billah. Pertama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada selain Allah. Wasihru, sihir. Sihir ini ada Pak. Ada orang yang mengingkari sihir Pak. Enggak, sihir itu ada sungguhan Pak. Bahkan banyak ada Pak orang yang membunuh orang lain menggunakan sihir. Itu Pak, Nabi pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir Pak. Nabi. Kemudian Hafsah radhiyallahu taala anha pernah disihir sama seorang wanita Pak. Maka Hafsah memerintahkan untuk diapakan wanita itu? Suruh bunuh, suruh kisah. Karena tukang sihir itu Pak, hukumannya dibunuh, penggal kepalanya. Hah? Allah alam, makanya Allah alam ya, suruh bunuh. Ada cerita Pak, ada orang jual nasi goreng Pak, jual nasi goreng, laris, baru buka laris Pak, rame, dapat 1 bulan balik. Ngangkat nasi itu Pak, langsung basi nasinya, baru ditang itu Pak, diturunkan langsung basi nasinya, basi bau, nggak nunggu dingin Pak, langsung bau. Pernah satu ketika, kan secara logika nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin secara logika, nggak mungkin. Tapi kenyataannya seperti itu. Pernah satu ketika teman saya nih Pak, kejadiannya itu teman saya sendiri yang jual nasi goreng. Pernah satu ketika dia Pak, apa namanya, goreng nasi, dimasukkan di piring Pak. Ketika dia ke pelanggan Pak, tiba-tiba ngeset. Uang nasi baru dientas, juga baru nasi digoreng. Logikanya Pak, kalau kena air minyak panas kan mati Pak. Kalau itu ulat sungguhan. Ada sama teman saya itu diambil Pak, diambil, dilihat, dipandang saja Pak, lama dipandang. Hah? Ternyata itu bukan set sebenarnya. Bukan, beras kuning. Beras kuning, gerak-gerak. Jadi kan dilihat aja sama dia, mungkin sambil baca-baca Pak. Dilihat saja. Sihir saja. Ya, ya. Bagaimana gerak sendiri tuh ya. Beras kuning dilihat sama dia, set itu diambil Pak, dimasukkan piring sama dia. Dilihat sama dia. Jadi beras kuning akhirnya. Jadi alhamdulillah. Itu sihir Pak, itu sihir namanya. Ada orang muntah rambut Pak, muntahnya rambut, kan nggak logis Pak ya, muntah rambut. Karena itu Pak, kita disunahkan untuk membaca doa pagi dan sore. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa dengan cara yang tidak hak. Kalau dengan cara yang hak Pak, kisos semuanya nggak apa-apa. Tapi yang menerapkan harus pemerintah.
atau rajam, maka itu boleh Pak, tidak apa-apa. Wa aklur riba, dan makan riba. Riba ini haram Pak. Riba itu Pak, pinjam 1.000 balik 1.500. Dan ini umum sekarang Pak. Ada orang Pak minjemi orang, apapun bentuk pinjamannya Pak, meskipun tidak akad pinjem Pak. Ada orang akadnya nabung, tapi uang itu dipakai sama yang pegang tabungan Pak. Itu akadnya berubah Pak, dari titipan menjadi utangan. Itu Pak nanti kalau kembalikan harus persis Pak, kurang nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebihnya Pak, maka itu masuk riba. Dan ini banyak di pasar Pak. Kalau di pasar tuh banyak orang nabung sehari 1.000. Nanti Ramadan akhir tahun dikembalikan hasil tabungan plus beras dan minyak. Beras dan minyak itu riba Pak, masuk riba. Tidak boleh Pak, haram hukumnya. Jadi semua pinjaman, semua utangan Pak yang menghasilkan manfaat bagi yang ngutangi, maka itu masuk riba. Termasuk yang banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat Pak, gadai sawah Pak. Gadai sawah. Ada orang butuh 50 juta dipinjemi sama si A. Tapi dengan syarat jaminannya ini sawah, dan sawahnya digarap sama yang ngutangi Pak, maka ini masuk riba. Dan ini umum Pak, di desa banyak sekali terjadi itu Pak. Gadai itu Pak fungsinya untuk apa? Jaminan. Kalau nanti suatu waktu yang utang nggak kuat bayar, maka sawah akan dijual. Bagaimana kalau yang beli yang ngutangi Pak? Babnya riba. Kalau yang beli yang ngutangi Pak, itu masuk riba sebenarnya. Kenapa? Pihak yang ngutangi dapat untung. Apa untungnya? Bisa beli jaminan, biasanya Pak harganya murah. Hati-hati Pak, kalau ada orang Pak minjemi orang kok nggak kuat bayar, ada jaminan Pak, jangan dibeli jaminannya. Kalau yang utang jangan dibeli. Yang ngutangi itu Pak, jangan beli jaminannya, jual ke orang lain. Jual ke orang lain. Nanti setelah dijual, lihat hasil penjualan dengan jumlah utang besar mana. Kalau besar jumlah utang Pak, uang diberikan semua kepada yang ngutangi, sisanya tagihan ke yang utang. Ada orang utang 100 juta, nggadaikan sawah, sawahnya dijual laku 90 juta, berikan semua Pak. Nanti yang 10 juta sisanya tagih kepada yang utang. Tapi kalau lebih Pak, ya ambil untuk mengambil lunasi utang, sisanya kembalikan kepada yang punya sawah. Yang banyak Pak ighlaq biasanya Pak. Utang ighlaq itu yang haram itu Pak. Ada orang jaminkan sawah, pokoknya nggak mampu bayar, langsung diambil Pak, dianggap lunas. Itu ighlaq namanya, haram hukumnya, tidak boleh. Iya Pak, jangan main-main dengan riba Pak. Orang makan riba itu akan hancur, tidak akan lama Pak, akan hancur dia. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini lagi Pak, kalau ada orang urus anak yatim Pak, kalau bisa hartanya dipisah, jangan dicampur Pak. Kalau bisa, jadi ya punya anak-anak yatim, punya dia, punyaan dia. Kalau memang yang ngurus miskin Pak, boleh ngambil upah, tapi sewajarnya. Ngurusi sawahnya maunya Pak. Ya yang umumnya orang kerja seperti itu berapa gajinya? Kalau dia kaya Pak, jangan ngambil. Biarkan untuk anak yatim Pak. Harta yang tercampur harta anak yatim Pak, kalau sampai kemakan Pak, makan api itu Pak, macam-macam. Makan api. Dan ini Pak yang banyak di masyarakat, kalau sudah acara tahlilan Pak, yatimnya ada, tuan rumah ndak mikir Pak,
pokoknya punyaan si mati. Si mati sudah nggak punya harta, Pak. Hartanya siapa itu, Pak, yang ada? Ahli warisnya. Termasuk yatim itu, Pak. Boleh nggak dibuat ngasih makan orang tahlilan? Nggak boleh, Pak. Haram hukumnya. Bu, ini kan yatimnya ridho, kan masih kecil. Teranggap nggak ucapannya? Ya tidak apa-apa, masih kecil dia, Pak. Apalagi masih bayi, ya apa tanyanya? Ini kan hartanya yang mati. Iya, yang mati dulu ketika dia hidup milik si mati. Setelah mati milik siapa? Ahli warisnya, termasuk si yatim. Makanya Pak, hati-hati. Wattawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Ketika pertempuran berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang kafir, haram hukumnya lari dari medan perang. Kecuali, Pak, mundur untuk ngatur strategi nggak apa-apa. Tapi kalau lari untuk menyelamatkan diri nggak boleh. Dia lari temannya, Pak. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi menuduh wanita berzina tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Insyaallah, Pak, nanti kita akan kita bahas zina nanti, Pak, tentang larangan-larangan dalam bab zina, dalam hukum zina. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi thalathan, maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa yang paling besar? Aku tunjukkan kalian dosa apa? Dosa yang paling besar. Sampai 3 kali, Pak. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi duduk, Pak, sambil bersandar. Ala wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Ala wa qauluz zur. Diulang-ulang sama Nabi, Pak, ucapan ini. Ini menunjukkan apa? Besarnya dosa 3 hal ini, Pak. Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan berkata dusta. Az-zur itu, Pak, palsu. Ucapan tidak benar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi 'indallahi akbaru. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Berbuat syirik, Pak, maksudnya. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'aka. Membunuh anak karena takut makan bersama dia. Bunuh anak, Pak. Ada orang punya anak, wis hidupnya lemah, wis dibunuh aja anaknya. Enggak boleh, Pak. Termasuk pada hukum ini, Pak, membuang anak. Membuang anak. Tidak boleh, Pak, karena ada beberapa orang, Pak. Saya pernah ketemu dengan orang, Pak, konsultasi sama saya waktu itu. Dia itu anaknya sudah banyak. Suatu ketika istrinya hamil lagi, bingung dia. Bingung dia. Kesana, kesini, kesana. Ani tanya sama saya, Mas, ini tak aborsi boleh nggak, Mas, ya? Nggak boleh, Pak, haram hukumnya. Saya gitu kan. Subhanallah, Pak. Mungkin dia kita nasihati kalau rezeki itu Allah yang atur. Padahal orangnya kaya juga sebenarnya, Pak. Cuma kekhawatiran kekhawatiran tidak bisa membiayai anak setelah nanti keluar itu tinggi sekali. Saya bilang itu haram, tidak boleh. Jadi kita nasihati, Pak, masalah rezeki, masalah apa. Artinya subhanallah, Pak, artinya sadar dia, Pak. Setelah lahir, Pak, anaknya gede. Ternyata anak itu yang paling dekat dengan bapaknya. Sampai cerita sama saya, jatuh, oh Mas ya, biyen diaborsi ya opo arek iki jadi.
Subhanallah. Rezeki itu dari Allah, Pak. Kalau kita ngasih anak kita, itu bukan kita yang ngasih sebenarnya. Siapa? Allah. Cuma Allah lewatkan kita. Seandainya kita mati, dan dia masih hidup, maka jatah yang Allah jatahkan untuk dia akan Allah berikan lewat jalan mana saja yang Allah kehendaki. Kan banyak Pak orang ketika bapaknya ada, lancar rezekinya, setelah bapaknya mati lebih lancar lagi. Lebih lancar, banyak Pak seperti itu. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi di antara mereka rezeki-rezeki mereka, kehidupan mereka kami yang bagi. Bahkan gimana? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ngasih kalian rezeki dan mereka kami, kata Allah. Jangan khawatir. Qultu tsumma ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika, menzinai tetangga kamu. Jadi kalau ada orang Pak berzina dengan pelacur, 40 orang pelacur Pak, dosanya masih lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga 1 kali. Dosa besar Pak. Kenapa? Itu yang dirusak banyak soalnya. Menghilangkan rasa aman melanggar hak-hak tetanggaan, menghilangkan rasa aman dalam lingkungan. Kan menghilangkan rasa aman itu Pak. Oh banyak itu Pak. Menyakiti orang lain, pengkhianatan Pak. Karena hak tetangga harus dijaga. Jadi ada tetangga wajib menjaga tetangga yang lain. Ini suruh enggak menjaga malah apa? Merusak, malah menodai. Enggak boleh Pak. Qala wa nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini turun membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini tentang apa? Tentang sifat hamba-hamba Allah yang mulia. Allah mengatakan tentang sifat-sifat mereka dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka pun tidak berzina. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, mati maksudnya, la yusyriku bihi syai'a, ia tidak membawa dosa syirik. Jadi mati bertemu Allah tidak membawa dosa syirik. Wa adda zakata malihi, dan ia telah menunaikan zakat hartanya. Tiban biha nafsuhu, dengan rela, dengan sukarela. Muhtasiban, mengharapkan pahala. Jadi mengeluarkan zakat yang enggak terpaksa, sukarela. Muhtasiban, dan ia mengharapkan pahala dari zakatnya. Wa sami'a wa ata'a, dan ia mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Falahul jannatu, maka ia akan masuk surga. Au dakhalal jannata. Wa khamsun laisa lahunna kaffarah, dan ada 5 dosa yang tidak ada penebusnya kecuali ditaubati Pak. Syirku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Au nahbu mu'minin, tanahab, merampas hartanya orang mukmin. Awil firar yaumaz zahaf, atau lari dari medan perang. Au yaminun sabirah, atau sumpah yang memotong. Sumpah memotong maksudnya gini Pak, ada orang ngaku-ngaku tanah orang lain, demi Allah di tanahku ini. Karena dia bersumpah Pak, yang punya tanah tidak apa-apa ambilan. Itu namanya yaminun sabirah. Sumpah yang digunakan untuk mengambil hak orang lain.
yaktati'u biha malan bighairi haq. Ia mengambil dengan sumpahnya tadi harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Jadi kalau ada orang bersumpah, wallahi yang saya ini, padahal bukan punya dia, Pak, punya orang. Cuma karena dia bersumpah, Pak, orang-orang percaya. Maka ini haram hukumnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Darda qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a. Abu Darda mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, alla tusyrik billahi syai'a, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kuti'ta wa hurrikta, meskipun kamu dipotong-potong dan kamu dibakar. Jadi mempertahankan akidah itu, Pak, meskipun harus dengan nyawa, Pak, tetap kita milih akidah. Karena mati itu pasti, Pak. Mati itu pasti. Kalau sekarang kita mati nggak dibunuh, Pak, ya akan mati dengan cara yang lain. Ini Pak, Ashabul Ukhdud itu, Pak. Jadi dahulu ini perbuatan orang-orang Yahudi, Pak. Bukhtanasar itu orang Yahudi. Jadi dulu, Pak, ada orang Yahudi ngaku sebagai Tuhan. Bukhtanasar namanya. Ketika dia ngaku Tuhan, Pak, ada rakyatnya yang beriman. Maka yang beriman itu, Pak, dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi di depan kampung itu, Pak, dibuatkan parit, dikasih api. Yang nggak beriman langsung dimasukkan. Yang tidak mengikuti agama raja langsung dimasukkan. Nah, nanti, Pak, Bukhtanasar ini akan dihancurkan oleh Abraha. Abraha itu panglimanya Raja Ethiopia yang diutus untuk menghancurkan Bukhtanasar ini. Nanti dia buat gereja di Yaman, meminta kepada orang Arab untuk haji ke Yaman. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan, jangan meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatu, maka ia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabil khamra, jangan minum khamar, fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Jadi meninggalkan salat itu, Pak, termasuk dosa besar. Bahkan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, Pak, selain syirik. Jadi hati-hati dengan meninggalkan salat. Cuma sekarang, Pak, banyak orang-orang yang meremehkan masalah salat. Bahkan berangkat umroh, Pak, nggak salat. Berangkat umroh nggak salat dia. Alasannya apa? Pakainya kotor katanya. Kalau kotor ya ganti. Kalau nggak bisa ganti ya pakai, dah itu denda apa-apa. Waliyadzubillah. Min fiqhil bab, dari bab ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya setiap orang yang mati dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni. Jadi dosa syirik itu, Pak, kalau dibawa mati tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, tidak bisa dihapus dengan pahala zakat, tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, nggak bisa, Pak, kalau yang mati membawa dosa syirik. Karena itu, Pak, Rasulullah pernah ditanya tentang orang-orang yang berbuat baik pada masa jahiliyah dan tidak masuk Islam. Apakah itu bermanfaat bagi mereka? Nabi mengatakan tidak bermanfaat. Oh, kok itu, Pak? Nabi saja, Pak, dikatakan oleh Allah, kalau engkau berbuat syirik, maka seluruh amalan kamu akan terhapus. Itu Nabi, Pak.
Allah mengatakan ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Orang-orang musyrik itu, mereka itulah orang-orang yang akan sirna perbuatan-perbuatan pahala-pahala amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Dan masih banyak Pak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma matu wa hum kufar, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, falay yaghfirallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam sebuah hadis Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin." Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, semua manusia maksudnya Pak. Liyaumin la raiba fih, nanti pada hari kiamat, pada hari yang tidak diragukan pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Nada munadin, akan ada penyeru yang menyeru, man kana qad asyraka fi amalin, barang siapa yang mensekutukan Allah dalam sebuah perbuatan, lillahi ahadan, kepada selain Allah, fayatlubu thawabahu, kemudian ia, jadi ada orang Pak berbuat baik, niatnya untuk Allah dan untuk selain Allah, maka dikatakan kepadanya fayatlubu thawabahu indahu, maka hendaklah dia meminta pahalanya kepada selain Allah. Fa innallaha aghnal aghniya 'anil syirik, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Bagaimana kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, tapi mereka punya perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan? Allah akan membalas mereka Pak, tapi nggak di akhirat. Di mana? Di dunia. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha," barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan kami sempurnakan balasan amal mereka fiha di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia balasan amal mereka tidak akan dikurangi sama sekali. Jadi kalau ada orang Pak mati dalam keadaan kafir Pak, semua balasan perbuatan-perbuatan baik mereka di mana? Di dunia. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang nanti mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Jadi jangan mengatakan Pak, loh bagaimana dengan para penemu lampu itu? Kan jasanya besar sekali. Bisa menemukan lampu listrik itu. Bisa memberikan manfaat kepada banyak manusia. Iya. Karena mereka kafir, balasan mereka di mana? Di dunia. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan. Kok bisa? Iya Pak, itu hak Allah. Jadi Allah mensyaratkan amalan diterima harus muslim. Dan itu hak Allah. Ada orang Pak ngatur lalu lintas di jalan itu Pak. Tugas siapa sebenarnya Pak? Polisi. Negara gaji mereka enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tercatat sebagai anggota polisi. Coba mereka tercatat sebagai anggota polisi, enggak kerja pun Pak dapat gaji mereka. Loh, kan mereka sibuk. Iya sibuk apapun, seandainya ada orang Pak betul-betul mengambil alih tugas polisi Pak, tapi dia tidak terdaftar sebagai anggota polisi, ada gajinya enggak Pak? Ya enggak akan ada. Itu logis Pak sebenarnya. Meskipun dia mengambil alih tugas semua polisi Pak, tapi enggak terdaftar sebagai anggota polisi, ya negara tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk dia. Bagaimana kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam Pak?
Ketika kafir dia banyak berbuat baik. Itu nanti Pak, kalau dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dulu akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena keislaman dia. Karena besarnya dia pahala, gimana Pak ya? Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menutup dosa-dosanya yang masa lalu. Tapi kebaikan-kebaikannya Pak tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu." Jika seorang hamba masuk Islam, kemudian Islamnya baik, kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha. Maka Allah akan mencatat setiap kebaikan yang telah ia lakukan dahulu. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Dan akan dihapus dari dia setiap kejahatan, setiap dosa yang telah ia lakukan. Tsumma kana ba'da dzalika al-qisasu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian setelah itu balasannya adalah satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha, dan keburukan akan dibalas dengan yang setimpal. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali Allah memaafkannya. Di orang Pak kalau berbuat satu kebaikan dalam kondisi muslim, pahalanya minimal 10, bisa sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Tapi kalau dia berbuat baik, dicatat sebagai satu kesalahan. Itu pun kalau Allah mengampuninya, ya sudah, nggak ada catatannya sama sekali. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cukup sekian kajian kita kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk bab tentang masalah haramnya nifaq, kemunafikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.